Siapa anak rantau yang pernah nekat ke kota besar dengan uang pas-pasan tapi membawa mimpi yang terasa mustahil? Kamu punya bakat luar biasa tapi semua orang meremehkan kamu. Kamu ingin mengubah dunia tapi dunia justru menghalangi langkahmu. Inilah kisah tentang seorang anak lelaki yang bermimpi menciptakan coklat paling lezat. Bukan sekedar makanan tapi coklat yang bisa membuat orang terbang, menari, jatuh cinta, bahkan melupakan kesedihan mereka. Tapi di balik dunia manis itu ada kekuasaan besar yang tidak ingin ada kompetisi. Dan seorang anak bermimpi harus melawan semuanya tanpa uang, tanpa dukungan, hanya dengan imajinasi dan keyakinan pada kebaikan. Kisah ini bukan hanya tentang coklat, tapi tentang harapan, ambisi, persahabatan, dan betapa jauhnya kita bisa melangkah ketika kita menolak menyerah dalam film Wonka. Cowok muda miskin yang gak punya tempat tinggal ini namanya Willy Wonka, diperanin sama Timothée Chalamet. Kita panggil aja Wonka. Dia tuh cuma suka dan terobsesi sama dua hal, coklat dan sulap. Dia mempelajari dan menekuni dua hal itu dari kecil. Cita-citanya aja pengen jadi pesulap dan pedagang coklat yang sukses. Dia sekarang baru ngerantau ke kota buat mewujudkan cita-citanya itu. Karena kelihatan gak punya uang dan lagi nyari kamar buat tidur, Wonka tiba-tiba ditawarin bantuan sama om-om badan gede. Katanya om gede punya kenalan orang yang nyewain kamar dan bisa ngutang dulu. Dan mau-mau aja deh tuh Wonka ngikutin om gede. Pas sampai di tempat penyewaan kamar itu, Wonka seneng banget. Si tante pemilik kamar sewa kelihatannya baik dan ramah. Wonka langsung bilang kalau dia mau ngutang dulu bayar kamarnya. Tapi dia janji bakal bayar besok setelah menunjukkan atraksi sulap di pusat kota. Well, that's about to change. Oh yeah. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. Dan si tante pun ngebolehin Wonka buat bayar sewa kamar besok hari. Tapi Wonka harus tanda tanganin dokumen perjanjian. Nah, karena Wonka nggak bisa baca, jadinya dia setuju-setuju aja dan langsung tanda tanganin. Besoknya, Wonka langsung bikin pertunjukan sulap dengan coklat buatannya di pusat kota. Dia berani dan pede banget tampil di depan banyak orang umum. Orang umum sekitar pun langsung banyak yang berkerumun buat ngeliat aksinya Wonka. Wonka bener-bener berhasil mencuri perhatian banyak orang. Sampai-sampai pemilik usaha di sekitar situ jadi ngerasa keganggu sama Wonka. Wonka berhasil nunjukin atraksi sulap coklat terbang di depan banyak orang. Sulap yang dia lakuin bener-bener bikin banyak orang menganga saking syoknya. Atraksi Wonka itu bikin penonton kagum sampai kasih tepuk tangan meriah. Wonka seneng banget. Tapi sayangnya tiba-tiba Wonka ditegur polisi karena ada orang yang ngelaporin ngerasa keganggu. Jadi mau nggak mau Wonka harus bayar denda ke polisi. Jadi hasil dari atraksi itu cuma buat bayar denda ke polisi. Dan sisanya cuma ada sedikit, pas-pasan buat bayar sewa kamar. Tapi ternyata Wonka ditipu sama si tante. Wonka malah disuruh bayar dengan harga super mahal. Wonka shock karena nggak punya uang sebanyak itu. Tapi kan Wonka udah tanda tangan perjanjian. Dan tiba-tiba Wonka dikasih hukuman. Dia dikurung di tempat si tante dan dijadikan babu. 10,000 salaries. We have a problem, Mr. Wonka. You're gonna have to work it off in the wash house, ain't ya? Abis itu Wonka langsung dijeblosin ke ruang bawah tanah tempat itu. Di ruang bawah tanah itu, Wonka ketemu dan kenalan sama orang-orang yang juga ditipu sama si tante dan om gede. Di situ Wonka diajarin caranya nyuci baju, setrika baju, siapin makanan, dan pokoknya kerjaan babu deh. Di kamar ruang bawah tanah itu, pertama kalinya Wonka ketemu dan kenalan sama bocah cewek yang bernama Noodle. Dia juga salah satu orang yang ketipu sama tante dan om gede. Noodle menyayangkan kondisi Wonka yang gak bisa baca. Baru kenal Noodle, tapi Wonka udah curhat kalau dia juga pengen ketemu ibunya lagi selain pengen jadi pedagang coklat dan pesulap. Wonka udah pisah sama ibunya sejak kecil. Jadi Wonka minta bantuan Noodle buat bisa keluar dari kurungan ruang bawah tanah itu. Akhirnya mereka berdua coba mikir rencana yang mau dilakuin. Besoknya, Wonka dan orang-orang ketipu lainnya ngejalanin kerjaan mereka masing-masing. Mereka kayak nggak punya pilihan lain selain jadi babu di situ. Tapi pas tante dan om gede lagi mesra-mesraan, saatnya Wonka dan Noodle ngejalanin rencana mereka. Dan akhirnya Noodle berhasil bantu Wonka keluar dari tempat ruang bawah tanah itu. Tapi Wonka bilang kalau dia punya satu masalah lagi. Dia pengen bikin coklat, tapi susunya habis. Dan Wonka minta bantuan Noodle buat ditemenin ke kebun binatang. Karena Wonka mau memerah susu jerapah. I require the milk of a giraffe. Okay, fine. As a matter of fact, there's one at the zoo. Singkat cerita, malamnya Wonka sama Noodle berhasil masuk nyelonong ke kebun binatang dan nemuin seekor jerapah. Mereka langsung seneng dan ngelakuin apa yang dipengen, yaitu memerah susu jerapah. Abis ngelakuin itu, mereka berdua langsung buru-buru kabur keluar dari kebun binatang supaya gak ketahuan sama penjaganya.
Tapi tiba-tiba di perjalanan, Wonka disamperin sama Pak Polisi. Wonka diwanti-wanti, dikasih peringatan nggak boleh jualan coklat lagi di pusat kota karena mengganggu pengusaha yang udah ada. Lah kok gitu ya? Sell chocolate in this town again, you're gonna get more than a bonk on the head. Malamnya karena tahu Wonka bisa keluar ruang bawah tanah dengan aman, jadinya orang-orang yang ketipu itu juga pengen bikin rencana buat keluar dan bebas bareng-bareng. Mereka butuh kerja sama dengan Wonka dan Noodle. Besoknya Wonka secara diam-diam dan dibantu Noodle serta orang ruang bawah tanah lainnya, dia jualan coklat di jalanan. Kalau ada polisi datang, Wonka langsung kabur dan dibantu sama teman-temannya itu. Biar lebih produktif, malamnya Wonka belajar baca sama Noodle. Wonka juga harus bisa baca biar nggak ketipu orang lagi. Noodle dengan sabar ngajarin Wonka baca biar pinter. Dan besoknya Wonka dagang coklat lagi di jalanan pusat kota. Coklat buatan Wonka makin disukai sama banyak pembeli. Dia udah punya banyak pelanggan. Besoknya Wonka diajak sama Noodle dan teman-teman ke sebuah ruko besar yang dia impi-impikan. Wonka pengen banget bisa beli ruko besar itu dan dijadiin sebagai tempat usaha dia jualan coklat. Di dalam ruko besar itu, teman-teman bilang kalau mereka mau berbisnis dan bantuin Wonka wujudin mimpinya. Wonka langsung seneng banget tuh. This is gonna be the best chocolate shop the world's ever seen. You won't be scrubbing much longer, dude. We'll all be free. Tapi pas lagi lihat-lihat ruko besar itu, Wonka, Noodle, dan teman-teman kelihatan sama pengusaha besar sekitar ruko itu. Mereka syirik sama Wonka dan gak akan ngebayarin Wonka jualan coklatnya. Abis itu salah satu pengusaha besar langsung datengin tempat tante dan om gede. Dia mau kerja sama buat ngancurin rencana bisnis coklatnya Wonka dan kawan-kawan. Parah banget sih nih. Beberapa hari kemudian, Wonka berhasil buka usaha coklatnya buat umum. Wonka semangat banget buat pamerin hasil kerja kerasnya itu ke banyak orang. Wonka juga berhasil menunjukkan atraksi sulapnya di depan banyak orang. Baru buka, tapi toko coklat Wonka itu udah bikin banyak orang kagum. Baru hari pertama, tapi toko coklat Wonka udah banyak dikerumunin sama orang-orang. Laris manis banget ini. Semua orang pada suka sama coklat dengan berbagai varian buatan Wonka. Tapi tiba-tiba Wonka baru menyadari kalau coklatnya yang berbentuk bunga itu telah dibuat-buat sama oknum yang belum diketahui. Coklatnya dikasih ramuan yang bikin fisik orang jadi berubah. Wonka langsung panik. The chocolates have been poisoned. Poison? Poison? Poison my child! I didn't poison them. Semua orang yang udah keburu makan coklat Wonka juga jadi panik. Mereka kaget fisiknya jadi berubah. Mereka semua langsung pada protes dan marah sama Wonka. Dan gara-gara itu, toko coklat Wonka jadi kebakaran karena kekacauan yang dibuat sama para pengunjung yang panik. Baru juga buka usaha, udah kayak begini aja nih yang Wonka rasain. Malamnya Wonka langsung sedih dan merenung. Perasaannya merana. Dia sedih kenapa semuanya jadi begini keadaannya. Wonka ngerasa menyerah sama keadaan. Pas di situ Wonka kaget karena ada 3 pengusaha besar sekitar situ yang jujur di hadapan Wonka kalau mereka nggak bayar tante dan om gede buat masukin sesuatu ke dalam coklatnya Wonka. Bener-bener nih emang. Bukan cuma itu, 3 pengusaha besar itu juga minta Wonka buat keluar dari pusat kota dan jangan pernah jualan coklat. Sebagai imbalan, 3 pengusaha bakal kasih uang bejibun buat Wonka dan teman-teman. Never make chocolate again. There's a boat sailing at midnight, and for their sake as much as your own, I hope you're on board. Mau nggak mau, Wonka akhirnya setuju sama penawaran 3 pengusaha besar itu. Besoknya si tante ngasih tahu ke Noodle dan teman-teman kalau Wonka udah pergi dari kota dan mereka semua dibebasin. Mereka pada shock, yang lain sih pada mau-mau aja keluar dari tahanan si tante. Tapi Noodle, dia protes dan gak terima Wonka diperlakukan kayak begitu. Gara-gara protes, Noodle malah ditahan lagi sama si tante dan om gede. Waduh, gimana ini? Tapi ternyata Wonka belum pergi. Dia masih di pusat kota dan teman-teman Noodle itu ikut ngebantu bebasin Noodle dari tahanan itu. Ajaib banget emang nih Wonka. Setelah itu, Wonka sama Noodle langsung pergi ke markas rahasia 3 pengusaha besar yang ada di suatu tempat tersembunyi. Di situ mereka nemuin pembukuan penjualan usaha mereka masing-masing yang ternyata menyimpan rahasia besar. Tapi karena ketahuan 3 orang itu, jadinya buku keuangan perusahaan diambil lagi sama mereka. Wonka sama Noodle bener-bener gak bisa ngelawan. Dan gara-gara itu, Wonka sama Noodle ditahan di tempat sempit yang deras dengan cairan coklat. Mereka bener-bener kekurung dan berusaha pengen keluar dari situ. Somebody's coming! Look! Mommy, we're safe!
Tapi akhirnya mereka ditolong sama kurcaci ajaib yang tiba-tiba datang dan nolongin mereka yang hampir aja metong. Pas keluar dari situ, Wonka sama Noodle langsung ambil pembukuan keuangan 3 perusahaan besar dan kasih itu ke pihak kepolisian di depan mata. Dan gak pakai lama, 3 pengusaha besar itu langsung ditangkap sama pak polisi yang memang curiga sama mereka. Rasain deh tuh. Dan gak lama setelah itu, Wonka berhasil buat bangun usaha coklatnya lagi. Kali ini bahkan lebih megah tempatnya. Wonka berhasil mencapai kesuksesannya. Wonka bukan pahlawan super. Dia tidak punya kekuatan sihir, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Dia hanya punya satu hal yang membuat perbedaan besar, keyakinan bahwa mimpinya berarti. Dia menunjukkan bahwa dunia sering dikuasai oleh seorang kuat, orang kaya, dan orang yang tidak ingin berbagi kekuasaan. Tapi satu orang yang bermimpi bisa mengubah segalanya. Jadi jika kamu merasa tidak cukup baik, jika kamu merasa dunia terlalu besar dan kamu terlalu kecil, ingatlah Wonka. Karena dunia hanya berubah ketika orang yang dianggap aneh berani mempercayai ide mereka sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Wonka? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.